tunggu, jangan dimatiin dulu, jangan di close dulu, jangan ganti channel dulu. Asik, buat bisa. teman-teman jemaat yang belum pernah nonton kita gitu kan, baru buka udah di close lagi gitu. Udah nggak seru nih, di thumbnailnya udah kurang nih. Iya. Kalau berasa nggak menarik nih, nggak asik nih, nah tulis di komen, tulis aja di kolom komen, jadi kita bisa mengimprov ya. Bener, kalau kalian punya nyali, tulis dong di komen. Mohon maaf, izin komentar. Kalau ada saran boleh langsung tulis aja di kolom komen. Sekian aja dari kita hari ini, sampai jumpa kembali. Udah tutup dong. Udah tutup. Belum dong. Belum. Oke, selamat datang di Katoks. Ya. Ini kalau kamera dibalik nih, waduh. Penonton banyak. 4 orang. Hari ini lagi ada pendukungnya banyak. Iya. Pendukungnya banyak. Kalau nanti ada yang mau nanya, silakan aja ya masuk in frame ya semuanya. Udah kayak Zoom online kelas ya. Semuanya gitu. Iya. Jadi hari ini kita bersama siapa nih? Nah, kita sudah bersama dengan sesosok manusia keren. Songgok apa sesosok? Sebuah deh. Inilah dia Koheri Tanoto. Wih. Gokil. By the way ya, sebenarnya episode pertama kita tuh Koheri. Wis, bakal terakhir. Iya. Berarti terakhir Koheri lagi tuh. Ini terakhir. Berarti acaranya mau bungkus nih. Ini program kayak mau bungkus deh. Makanya ditonton dong guys, Ayo dong di komen ya. Mengawali dan juga mengakhiri. Di tahun ini. Di akhir 2025. Tapi nggak mungkin bungkus. Gua kan lu tau kan YouTube ada YouTube Rap tuh. Udah buka belum? Belum lagi. Ada YouTube. Spotify ada Spotify. Itu juga ada juga ya. GBI Karanganyar tuh masuk channel nomor 5 gua loh. Wes. Gila. Gokil. Tapi emang gue setahun cuma nonton 5 channel. Iya. Enggak. Ya kurang gua ajar nonton juga. 179 channel. Oh. Kelihatannya Koheri masih nonton SCTV, bro. Oh iya. Butuh radio dia. Gue rasa kayaknya kalau cara gue mau tidur gimana ya? Maksudnya Koheri kalau mau tidur kan nonton GBI aja deh. Maksudnya baru 5 menit tidur. Artinya kan nyaman. Suara podcastnya kan berarti kan sleepable banget. Memang ada penelitian kalau orang dengan orang lain dan dia cepat tertidur itu berarti nyaman. Artinya kan GBI podcast ini menemani. GBI podcast ini menemani. Oke deh. Kali berada. Iya. Enggak berasa ya, kita udah di akhir tahun ya. Waktu cepat banget berlalu. Gue pikir gaji gue doang yang cepat berlalu, ternyata waktu juga ya. Apalagi gaji gue yang seorang magang ini kan. Oh iya. Waduh. Kita hilang sesaat. Kita udah mau masuk Natal nih, udah masuk Natal. Betul. Udah mau masuk Natal dan puji Tuhannya ada kesempatan ngobrol lagi sama Koheri karena udah lama nih kita nggak ngobrol bareng nih. Gue jujur sebagai dulu anak murid, gue masih SD apa SMP. Jadi dulu for your information guys, Koheri dulu pernah jadi guru apa ya Guru teens sih. Guru teens yang ngajarin bahasa Inggris, matematika atau apa lah gitu ya. Guru bimbel itu ya. Ya. Itu zaman-zaman gue SD. Pernah. Itu SD lu kayaknya. Iya tuh di belakang tuh. Dia sama Daniela. Joshua satu lagi. Joshua Brilian ya. Joshua Brilian itu ya. Lagi, kalian yang Joshua NDC kalau nonton balik ke sini langsung disebut NDC-nya dong. NDC-nya disebut dong. Tania di mana Tania? Tania ada kalau umum doang. Ya pokoknya itulah gitu. Ya. Gue anak muridnya dia dulu dan gitu ya. Beranjak gue gede akhirnya ngobrol gitu kan. Sama Koheri juga nyambung tapi jadi terakhir ngobrol tuh seingat gue kayaknya Koheri masih di Singapura waktu itu deh. Masih zaman-zaman dia tuh gak sih yang selama ini ketemu nggak ngobrol berarti nih, nggak nyapa gitu ya? Nyapa tapi kan Koheri kan sibuk banget ya orangnya ya. Enggak lah bro. Di gereja dia kan kemana-mana jujur. Memang bersih-bersih. Jangan bersih-bersih dong. Ya intinya gitu. Jadi termasuk sama Civili juga kemana-mana. Banyak urusannya maksudnya. Iya benar. Emang dua Boni dan Hani ini. Boni dan Hani ini memang. Bone. Oh Bone. Iya. Sabar guys, bentar guys. Mic-nya mati. Oh, nyala kok. Mic-nya mati lagi deh. Nyala nih. Oh Koheri, bentar ya. Pit ikan ini. Aduh, bocoran ganggu aja nih. Warna-warni gitu, katanya warna-warni. Iya, ganggu aja ini. Aduh. Tunggu bentar ya. Emang inilah keadaannya ya. Jadi Natal gini loh, kalau dari gua pribadi, gua enggak tahu teman-teman seangkatan gua atau jadi Gen Alpha nih merasakan gak sih kayak kok Natal bagi gua udah enggak sepenting itu ya. Dalam arti gini kok. Natal di benak gua kayak
Natal udah nggak penting. Bukan nggak penting dong. Tante Lili. Waduh, bukan begitu. Aduh, jadi gugup nih ngomongnya ini nih. Enggak, ya enggak apa-apa itu. Iya, Itu gitu. itu Nat- jujur. Izin dulu nih, izin ya. Jadi Natal tuh nggak se meaningful itu bagi gua, dan gua nggak tahu kenapa perasaan ini muncul, dan jadinya kayak rasanya Natal nih hanya cuma megah, hanya cuma berhiasan pohon Natal, tapi pada akhirnya gua nggak ngerti nih Natal nih maksudnya apa gitu loh. Mungkin dulu diajarin gitu kayak Natal tuh adalah Yesus lahir gitu ke dunia ini gitu. Dan tapi maknanya sekarang tuh udah bagi anak-anak seusia gue nih kayak udah mulai kurang nih kok gitu. Kalau di angkatan kalian gimana nih? Yang udah Natalnya lebih banyak ya. Natalnya lebih banyak. Mungkin udah Natalnya 40 kali Natalan. Udah tua sekali ya. Iya. Gimana tuh kok? Gini, kalau gue ngelihatnya dari segini ya, apa mungkin karena gue kan kerja di bank ya. Jadi kita bahas dari segi ekonomi aja dulu nih. Kenapa kok tadi lu bilang Natal lebih harus megah gitu loh. megah gitu kan? Karena dunia itu kan memang dibangun dalam sistem ekonomi kan. Harus ada demand, harus ada supply gitu kan. Permintaan dan penawaran betul. gitu. Makanya kenapa kok Natal ini kelihatannya megah? Karena memang ada dua perayaan sekaligus. Yang pertama Natal, which is year end, dan yang kedua New Year atau season greeting gitu kan, menyambut season baru. Nah, dari segi ekonomi, manusia itu memang kurang lebih didesain harus ada stimulus supaya ekonomi jalan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kenapa sekarang suka ada 12-12? Oh, padahal nggak ada promo tuh. ceritanya nih, promo. Zaman-zaman dulu mana ada 12-12 kan, promo 12-12, promo 11-11, promo 10-10. Terus ada lagi year end sale gitu kan. Lalu Black Friday. Iya, Black Friday. Ada Thanksgiving gitu. Ya karena memang itu memicu ekonomi itu berjalan. Gitu supaya dari segi ekonomi itu ada demand dan ada supply. Sehingga kemegahan itu mungkin yang akhirnya membuat kita lupa. Karena apa? Akhirnya yang kita pikirkan kan gini, wah Natal nih, tuker kado nih. Udah mau libur panjang aja nih. Pertama kan libur panjang, kedua lu mikir pasti tuker kado. Iya betul. Terus yang kedua lu pasti mikir, weh kita makan-makan Natal nih. Party gitu kan. Kita ke lounge nih, iya benar. Mungkin lu sepanjang Natal cuma 30 hari lu makan-makan Natalnya lebih dari 30 kali kan. Teman kantor, sampai Januari temen dia. Temen SMP, SD gitu. Ngumpul semua tukeran kado, belum di gereja juga. Jadi kesibukan itu yang membuat kita lupa makna Natal sesungguhnya. Gitu. Sama kayak perayaan lainnya. Kita kan nggak lebaran kan, tapi ikut buka puasa kan, bukber kan. Karena kemeriahannya itu kan. Kemeriahan itu yang dibangun, nilai ekonomi itu yang dibangun supaya kita merasakan kemeriahan itu gitu. Nah, makanya sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa itu hanya seremonial. Itu seremonial. Acara ya? Iya, acara. Tetapi yang terpenting adalah the meaning. Nah, the meaning itu yang harus kita hidupi. Gitu. Nggak hanya seremonialnya yang harus kita rayakan. Gitu. Karena itu hanya perayaan gitu. Iya tetapi sih, benar. meaningnya itu, jadi balik lagi ke sikap hati, bro. Hubungan gitu, mungkin ya. Hubungan. Benar sih. Karena ya itu ya, balik lagi di saat Natal tuh orang fokusnya udah kemana-mana nih. Iya. Satu fokusnya lah mungkin staycation sama pacar mungkin ya. Satu lagi staycation sama pacar tuh maksudnya gimana tuh? Waduh, salah ngomong gitu, ya Allah. Kok bisa begitu? Izin. Temen lu gimana tuh? Staycation kan nginep kan? Itu teman-temanku. Nggak, staycation nginep. Betul, nginep. Kok nginep sama pacar gitu? Karena gini ya. Baik lagi begini nih. Break dulu nih. Kalau saya sendiri izin jujur, orang tua saya lumayan ketat, jadi memang tidak diizinkan untuk menginap ya. Ke Cengkareng aja tidak boleh. Itu tidak boleh, itu ke Tangerang itu nggak ada. Itu memang. Jadi memang kalau saya sih memang nggak menganut acara itu gitu loh. Tapi atau mungkin saya tapi kamarnya beda. Iya mungkin ya kalau rame-rame dan segala macamnya gitu ya. Tapi baik. Ini analisa gue juga ya. Ini gimana kok? Analisa gue pribadi, gue nggak tahu secara teologinya ya. Karena gue bukan di bidang itu kan. Gue secara analisa gue pribadi, cara iblis itu simple. Mungkin iblis ngerayu kalian nggak akan
Brian deh sama Evan. Hmm. Mungkin lu nggak akan tuh ngelakuin yang namanya mencuri, Hmm. membunuh, berzina. Mungkin nggak ngelakuin kan? Ya cara iblis simple, bikin lu sibuk aja jadi lu lupa firman. Simple gitu aja bro. Lu lupa Bener firman, makin banyak orang nggak kenal Tuhan. Iya. Ya kan? Itu cara paling simpel yang dilakukan oleh iblis. Karena mungkin ini kok ya, karena di zaman sekarang ya, apalagi media sosial berkembang balik lagi ya. Kalau Yes. kita ngomong ya, ada si TikTok lah, ada si FB lah atau apapun itulah. Jadi Instagram itu kan itu ya memang itu sangat mempengaruhi sih, apalagi ya kita hidup dari situ dalam arti Tadi lu ikut yut kan? betul. Apalagi kita kalau ada sebutannya dari Dr. Harry dibilang mengatakan doom scrolling gitu kan. Doom scrolling. Nah, itu balik lagi ke aktivitas yang kita lakuin sehari-hari gitu. Yes. Apa yang kita konsumsi lagi kan ke diri kita sebaliknya gitu kan. Di usia gue sekarang pun juga mungkin ya masih rebel kadang, dalam arti gini, masih mau berkompromi gitu sama Tuhan gitu loh. Tuhan, mungkin gue tetap baca firman kok, tapi mungkin gue masih mau ini kok gitu, masih mau hal yang cukup duniawi gitu loh. Gue gimana ya melihat Natal ini kok nggak se-excited itu, mungkin apa karena hubungan sama Tuhan tuh nggak deket gitu loh. Apa cuma gue merasakannya tuh Natal tuh sebagai apa ya, ibaratnya sebuah acara yang formalitas gitu loh, yang memang setiap tahunnya dari kecil gue lakuin gitu ya kok. Pertanyaannya adalah kayak anak muda ini, kalau even banyak gini sih, teman-teman gue banyak yang ngerasa buat apa ya, kadang gini, mungkin ada pertanyaan, kita mulai dari sini dulu deh, ini menarik nih. Lebih penting gue di rumah deket sama Tuhan tapi gue nggak gereja, apa gue gereja tapi pikiran yang lain kok? Oh, ini pertanyaan bagus. Nah, mungkin bisa kita mulai dari situ tuh. Lebih penting gue di rumah tapi deket sama Tuhan dan gue nggak gereja, atau Iya. Atau gue ke gereja tapi hati gue tuh kayak teman-teman gue ngerasa saat ini kayak Pikirannya gini. kemana-mana gitu Iya kan. kayak ngapain ya gue gereja tapi tujuan gue mau nyari cewek istilahnya lah ya. Terus atau ngapain ya gue ke gereja mega church tapi kok gue malah mikirin makan gitu loh di gereja, bukan dengerin firman tapi mikirin makan. Jadi kayak teman gue memilih shortcutnya adalah ya udah gue nggak usah ke gereja tapi gue di rumah aja tuh gue juga bisa kok berhubungan sama Tuhan. Gimana tuh? Kan banyak tuh kok sekarang yang klaimnya oh gue tuh spiritual. Nah itu gitu tuh kan. Ya udah yang penting hubungan gue sama Tuhan ya urusan gue. Nggak usah Nah. gereja gitu. sebenarnya pernyataan itu kontradiksi. Iya. Kenapa kontradiksi? Karena kalau deket sama Tuhan nih ya, maka kasih itu kan mengalir. Kalau kasih itu mengalir, dia nggak akan bisa ditahan. Dia pasti akan dibagikan ke orang lain. Jadi secara nggak langsung konsep kasih itu akan memiliki komunitas. oh kasih yang itu kok, kasih yang kasihnya seperti Bukan, kasih Tuhan, bukan kasih deh, Tuhan Yesus. bukan deh, wah. Kasih Tuhan Yesus. Ini gara-gara tim Bukan. produser kok disuruh lawak lagi dong, katanya Bukan. wah. Langsung Itu. connect gua. LOVE ya kan. LOVE. Lanjut lagi Kasih kok. Tuhan Yesus. Izin, Kenapa? izin. Karena gini, Produser ya. cara hidup jemaat mula-mula aja kan dia berkumpul memecahkan roti, bahkan ada yang menjual miliknya, berbagi ke yang kekurangan. Jadi konsep kasih itu memang Tuhan ciptakan, pasti ada komunitas. Jadi kalau sudah dibilang, wah yang penting gue dekat sama Tuhan, di rumah juga bisa gitu. Secara nggak langsung mesti koreksi, apa benar kasih itu ada dalam diri kita. Karena kalau nggak ada, ya statement itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau lu punya kasih, pasti itu akan dibagi keluar. Contoh kayak sungai itu kan mengalir ke laut kan, dan betul. itu akan berputar terus kan. Nah, sama ketika laut mati itu, dia kan dikumpulin dan nggak bisa mengalir kan, sehingga kandungan garamnya tinggi dan akhirnya nggak kemana-mana kan. Nah sama kayak gitu. Jadi kalau lu kelebihan kasih, tapi lu nggak bagikan, ya lama-lama lu juga akan mati gitu, karena nggak bisa, kasih itu pasti dibagikan. Kasih itu pasti akan keluar. Emang sungai mengalir Contoh ya. gaji nih, sangat deras sih. tadi kan bilang gaji nih, Wah, gaji lu emang ketahan di rekening? Enggak kan, mengalir kan. mengalir terus. Mengalir Banyak cepet tagihan. banget kayaknya itu malah kayaknya Tuh. itu. Iya kalau di negara siapa kan mengalir tapi nggak ada pohonnya. Waduh. Ada pohonnya, ada.
Tapi Iya, iya. kayak miniatur. By the way, gue Nggak nampung ya, mungkin mau nggak nampung nyambungin tadi yang Kayak soal gue, ya. hubungan. Tadi kan lu sempat Hubungan. bahas soal hubungan kan, kayak Oke. doom scrolling. Terus Ya, apakah doom sebenarnya kita nggak maknain Natal lagi karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan lah, kira-kira gitu ya. Gue bahas sedikit. Jadi di tahun 80-an itu ada seorang filsuf Prancis namanya Jean Baudrillard. Dia itu mengemukakan sebuah teori hiperrealitas namanya. Hiperrealitas. Intinya, teori itu menyatakan bahwa batasan antara dunia simulasi atau dunia maya dengan realita tuh menjadi semakin samar. Orang tuh jadi nggak bisa bedain lagi mana yang realita, mana yang dunia maya. Oke lah, misalnya lu pikir kalau main handphone, main game digital atau aplikasi digital apapun, itu kan udah jelas dunia maya. Tapi tuh kenyataannya banyak orang yang lebih menjadikan itu hidupnya kan. Banyak orang lebih senang di digital, menemukan jati diri di sana, kesenangan di sana. Bahkan mungkin bagi dia itu menjadi realita baru bagi diri dia gitu. Wah, setuju lagi. Ini ngebuka gua sama yang lagi rame banget. Mungkin anaknya Koheri juga bermain di situ ya. Jadi gini, Roblox. betul. Rosblock itu loh, Rosblock. Gua ya jujur PC gua laptop gua nggak kuat untuk main Roblox. Jadi dan gue juga nggak Diketawain loh. sama sekali belum pernah main Roblox. Dia Tapi player tuh. dia player. Dia player. Nonton di sini player ya. Pro player. Pro player. Dan bagi gue mungkin pasti seru deh. Kalau main Roblox itu pasti seru deh, gue yakin. Kok Roblox sih? Roblox. Iya, kalau pemain Roblox itu manggil nama game Roblox. itu Roblox. Oh Itu gitu, lebih baru seru. tahu nih gue nih. Lu baru Baru tahu tahu nih, kita ilmu nih, baru aja tahu kan, nih. ilmu baru Iya. lagi nih. Jadi Iya. gini kok. Kadang ya kalau tadi Brian bilang dunia maya itu udah seperti dunia yang kita realitaskan sekarang gitu kan. Karena banyak banget gue ngerasa gini, anak muda sekarang lebih damai menjadi dirinya tuh di digital. Dalam arti kayak dia bermain dengan orang tapi atas nama bukan nama diri dia sendiri. Jadi seakan-akan karena kita nggak bertatap muka secara langsung, oh dia nggak tahu dong wujud gue gimana. Berarti gue bisa menjadi wujud apa aja nih di game ini atau di realitas ini. Even kayak yaudah deh gue nggak usah ke gereja offline gitu atau gue nggak Gereja Roblox itu. Emang ada ya? ada ternyata di gereja Rosblock. Ada perpuluhannya nggak? Waduh, mungkin ada kali ya. Mungkin ada, Tapi ya. balik lagi gitu kayak gue lebih damai menjadi kayak entitas baru lagi nih yang anonim. Jadi orang nggak kenal gue, orang nggak harus bertatap muka sama gue. Daripada kesannya tuh gereja offline tuh kayak banyak banget problematiknya gitu. Ya, Gue intinya capek sama problematik ini, ngapain gue ke gereja yang munafik ini gitu misal. Ekstrimnya ya. munafik. Iya. Iya, GBI tidak dong. Ini gereja di Afrika di maksudnya kan? Afrika. Enggak juga dong. Dimanapun lah, di mimpi gua. Oh Di iya. mimpi gua. Enggak, Aman. maksud gue Aman. fenomena itu yang di 80-an itu dia tulis buku itu kan, simulacra dan simulation gitu ya. Maksud gue di zaman sekarang kan akhirnya jadi banyak banget fenomena itu kan. Benar. Jadinya maksudnya apakah ya memang orang itu jadi lebih fokus ke dunia maya tadi, akhirnya mengabaikan hal-hal realita, termasuk komunitas, hubungan yang kaitannya sama Natal lagi kan, ke hubungan Iya. dengan Tuhan kan gitu. Gimana kok? Gimana Ya tuh? Ko? itu memang manusia, human nature-nya itu kebanyakan ya. Memang ada juga yang suka, tapi mostly mereka nggak suka konflik. Makanya tadi menarik. Gua waktu kuliah itu juga dibahas tuh. Kenapa dunia maya itu ramai? Ya karena dia anonim. Nah, Nggak ada yang tahu dia. Nggak ada yang tahu dia siapa, dan bahkan nggak hanya anonim, tapi dia multi personal. betul. Satu orang bisa punya beberapa Akun. akun kan gitu kan. Akun Instagram dia ada 4 deh kalau nggak salah Weh, ya. Nah. saya tidak main second akun, saya nggak Oh, main. enggak. Saya tidak Main, main. Iya, iya. Yang bener coba buka. Udah bener ini. Saya berani jamin. Iya. Nah, multi personal dan anonim. Betul. Jadi itu yang membuat orang senang karena nggak dikenal. Kalau lu nonton film tahun 2013 kalau nggak salah yang main Scarlett Johansson yang Apa jadi namanya? Widow tuh, Black Widow. Oke. Her judulnya. Ah, itu baru kemarin kita udah mention udah tuh. dibahas Ah, juga. Yang baru pacaran sama AI kan. Iya, betul, betul. Sama betul. Joaquin Phoenix ya kalau Iya, nggak salah? yang Iya. main jadi Joker ya. Iya, iya. Ya, nah itu realita yang dibangun, realita yang ada saat ini, dan kita sudah mendekati hal itu gitu kan. Jadi apa yang disukai oleh manusia pada dasarnya dia menghindari konflik. Manusia itu malas dengan konflik gitu. Makanya Amsal kan bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Betul. Bagaimana karakter kita bisa tumbuh kalau kita tidak saling menajamkan. Nah, yang jadi masalah adalah kita malas ditajamin, Malas konflik sama seseorang. malas gitu dengan ya. konflik gitu. Padahal itu yang contoh nih, kayak Paulus sama Barnabas gitu. Gue buka contekan ya sebentar ya. Boleh, Ini gue boleh, bawa boleh, ke boleh. ini gue bawa ke Ciresek nih. Boleh. Gue bawa ke Ciresek waktu Dibawa ke itu. Ciresek ya? Iya, Udah dibalikin belum? tentang kisah ini, tentang kisah ini. Oh, tentang kisah ini. Tentang mungkin Kak Paulus bisa komen, Kak Paulus. Oh, kirain Paulus Nabi ini. Oh, kirain Bukan, Paulus. Oh, Kak ini Paulus. 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 Oh, maksudnya Paulus sama Nama Wagyo orang. ini. Iya. Nah, Barnabas sama Paulus. Kalau kalian baca di kisah 15, Mm. yang menerima Paulus itu tau gak siapa? Menerima dalam arti Paulus itu kan dibenci kan sama rasul kan. Sama semua orang Kristen mula-mula lah ya, karena kan dia kan menyiksa, Pembunuh ya. membunuh orang percaya kan. Nah, ketika Saulus menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal pendamaian itu, yang bawa dia ke rasul tau gak siapa? Barnabas. Tetapi bukan berarti akhirnya dalam perjalanan iman dia sama Barnabas akan nempel terus. Ternyata dicatat di kisah Rasul 15 ayat 39, Paulus itu berselisih dengan Barnabas. Iya. Gitu. Karena Barnabas itu memberi kesempatan kepada Markus yang disebut Yohanes. Gitu. Jadi akhirnya Markus dan Yohanes itu Markus yang dikenal Yohanes itu sama Barnabas mereka pergi ke Siprus. Nah, sedangkan si Paulus itu sama Silas dia ke Kilikia. Gitu. Tapi pada akhirnya kalau kalian baca di 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus mengakui pelayanan Markus itu penting baginya. Jadi perselisihan itu ada. It's okay. Itu akan menajamkan kita. Pada akhirnya esensi utamanya adalah Kristus yang menjadi kepala. Gitu. Dan nggak mungkin akhirnya kalau Kristus menjadi kepala kita terus terpecah-pecah, kan nggak mungkin mata kanan satu ke kanan, satu mata kiri kan. Ih, tapi ada loh gua. Ya ada, cuma kan maksud gue itu kan karena Itu sakit gitu kan, atau Iya. mungkin yang lainnya. Normalnya tidak Tapi begitu, normalnya iya. kan nggak bisa, lu bisa sekarang. Nggak Coba. bisa. Nah seperti itu. Dia Jadi biasanya mata genit. staycation Ada lagi lagi. dong di mata genit. Iya, ya tadi. Jangan, Aduh, jangan itu tidak ya. boleh. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya jadi pada akhirnya memang manusia semakin ke sini memang manusia menghindari konflik. Dan itu kan udah tertulis di Alkitab. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh, mungkin gini, gue ya sama mungkin yang teman-teman nih kalau mau lebih nyambung harus nonton yang segmen AI ya. Iya. Ini Nah, nyambung jadi banget sih. nyambung. Jadi Nah nyambung itu sih. baru muncul tuh, gue Dan makanya baru belum muncul nonton tuh. Iya. Di Sabtu kemarin ini nih, gua. baru kemarin ini. Jadi Iya. teman-teman bisa nonton dulu nanti link di atas ya. Di atas nanti ada produser taruh situ Iya. bisa muncul. Terus Iya. juga gue jadi makin sadar bahwa oh iya juga ya mungkin kenapa kemarin kita berpikir kayak gue lebih suka curhat sama AI. Nah, Ya itu kan mungkin juga karena- fenomena. Itu kan Mungkin fenomena karena dia tuh. nggak mau menajamkan sama manusia karena dia tahu di saat dia ngobrol sama manusia, argumen gue ditolak mulu sama dia gitu Manusia loh. banyak rese Dia, kali. iya, dia mah nggak pernah dukung gua gitu loh. Karena secara tendensi AI itu nggak mau menyakiti perasaan kita. Yes, Iya, man. Yes, itu man. afirmasi. Iya. Yes man terus. Betul, dan dia akan mengafirmasi. Jadi Gitu. intinya walaupun deket bukan berarti kita nggak bisa berselisih paham ya. Itu hal yang Betul. wajar. Itu hal Dan yang tetap wajar bisa dan deket itu gitu kan. iya dan itu menajamkan kita Iya. gitu, bertumbuh. Itu membuat kita bertumbuh. Jadi lu kalau Betul. pacaran berantem mulu, ya nggak tahu deh, pikirin aja. Yang sendiri ya. Kok bebannya di gua ya. Iya. Untung belum pacaran Oh saya gitu. iya. Untung Fokus- gua nggak punya pacar. Oh iya iya. dong. Udah nikah ya. Udah punya Gua anak juga ya, nggak mohon punya. maaf udah punya anak Gue juga ya. nggak punya lagi. Udah punya istri ya bapak-bapak ya ini ya. Nah. Yang paling muda. Mungkin balik lagi ya. Jadi kan di Natal ini kan kita melihat banyak tadi ya. Banyak selebrasi, banyak acara-acara lah, kita sibuk gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya itu menghilangkan esensi Natal nggak sih kok? Maksudnya? Atau kita harus bagaimana menyikapi hal-hal demikian gitu? Begini, kalau kita punya baik lagi ya sikap hati yang sudah benar, maka celebration tadi atau seremonial tadi itu adalah wujud kasih kita akhirnya. Kenapa? Karena contoh nih, gue kemarin baru makan Natal juga sama keluarga gue di minggu lalu. Minggu lalu gue makan, minggu lalu sore. Pesan apa? Makannya pesan apa? Banyak Kue sih. siram. Nah, gue boleh rembers. Oh iya. Rembes sih bener juga. Buat orang yang mungkin Natal itu adalah rutinitas, seremonial, celebration, itu menjadi bentuk ya udah makan-makan biasa. Tetapi buat gue sama Philly, karena gue udah mengerti makna Natal itu, akhirnya ketika gue bisa kumpul sama keluarga, kita duduk satu meja bareng ngobrol, tukeran kado, itu bukan lagi menjadi celebration,
atau seremonial, tetapi itu menjadi wujud kasih gue buat adik-adik gue, buat Mewujudkan keponakan kasih gue, ya buat lewat mama situ gue. ya. Yes. Oh, kayaknya gue lihat tuh fotonya tuh di story siapa gitu. Ada Iya, ya? ada bener. Aduh, gue di Ada. gue nggak masuk close friend Ko Harry sih. Enggak, Oh, bukan. ya, enggak. Gue jarang Yang story bro. Yang upload bukan dia. Kalau lu ngikut IG gue nggak pernah Emang story. nggak pernah story sih memang. Iya. Cipili. Iya. Cipili. Jadi intinya Iya. justru malah momen-momen itu untuk berbagi kasih ya. Berbagi Ketika kasih. Kita sudah tahu meaning Iya, utamanya ya. akhirnya bukan menjadi celebration lagi atau Iya. seremonial lagi, tapi itu adalah wujud kasihnya. Iya, wujud iya, kasihnya. Betul. Gitu. Jadi buah dari pemahaman kita akan makna Natal. Oh. Nah, Gitu. makanya kita juga bikin kan itu tukar kado, kita tukeran motor. Ya. Gua Gua dong rugi dong. Kalau nggak punya motor dapat dong gue ya. Gue rugi dong, gue gak punya motor lagi. Iya. Terus gue ngasih mobil. Mobil. Mobil listrik lagi. Wis. Ketika kita dan teman-teman mungkin yang kayak, aduh, gue kayak udah nggak excited lagi atau gue Iya, nggak dapet Natal. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya kita bener-bener tahun ini nih mumpung belum nggak tahu nih tayang kapan ya kayaknya. Iya, tayang kapan kita nggak tahu. Bulan April jangan-jangan. Jangan Januari ini baru Natal. 25 pas Oh, ya? pas 25, pas Oh, 25 pas. ya. Di ibadah Natal, di setel. Nonton dong. Nobar. Nobar. Ya pokoknya gimana supaya tahun ini kita bener-bener atau mungkin ya untuk tahun terus ya kita bener-bener bisa memaknai Natal tuh sebagai sesuatu yang nggak cuma sekedar selebrasi aja gitu. Nah, tadi gue pas banget gue sharing di Youth ya. Gue sharing di Youth tentang Kita lihat dulu cuplikannya. ya Ada ya di video ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Prince of Peace, ya, Raja Damai gitu ya. Jadi untuk memaknai Natal gini, tentang damai itu sendiri gitu ya. Kita harus tahu bahwa kelahiran Yesus itu tuh itu hal yang luar biasa. Setuju. Luar biasa. Kenapa? Kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 19 gue bacain ya. Ini juga jadi ayat gereja kita nih sebenarnya nih yang sering muncul di Natal. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, maksudnya manusia ya. Lalu yang B-nya Yesus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini surat Paulus pada Korintus. Jemaat Korintus. Nah, jadi kita harus tahu supaya ngerti kenapa Natal itu penting. Karena Natal itu tuh karya pendamaian. Pendamaian dalam arti itu bukan damai di bumi tidak ada perang. Bukan, tapi damai itu adalah pemulihan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Sang Pencipta. Kenapa? Apapun yang kita lakukan nggak akan cukup untuk membayar dosa kita. Setuju sih. Gitu. Mungkin kalau lu tadi ikut ibadah Youth ya, kita kan kenal The Great Reset ya. The Great Reset mungkin di kitab kita gitu disebutnya Nabi Nuh kan. Betul. Itu kan semua manusia jahat kan yang berdosa tenggelam gitu ya dalam banjir, dalam bah itu, air bah. Nah, yang muncul adalah Abis itu ada keluarga. yang mikul beras nggak abis itu? Ya. Waduh. Nah, Itu 40 hari 40 malam. Oh, yang 40 hari, Nggak ya. bisa. iya, beras juga udah nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Nah, jadi yang muncul ada keluarga Nuh. Tetapi begitu keluarga Nuh kan keluarga pilihan Tuhan kan. Keturunan-keturunan selanjutnya juga akhirnya kan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia berusaha sebisa mungkin melakukan kebaikan, nggak akan bisa. Setelah kita memakan buah itu, manusia itu kenal dengan baik dan jahat. Dan kecenderungan daging kita itu akan melakukan yang jahat. Keinginan dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dan itu nggak akan bisa dipisahin. Kita kenal Black Death, kita kenal lagi Corona deh yang baru-baru ini kan. COVID ya. 2020 COVID. Kita lihat kan, wah banyak yang nyembah Tuhan di jalan, di mana. Tapi setelah itu, ya setelah sekarang 5 tahun lagi, 5 tahun setelah COVID, dunia juga kembali ke biasanya kan. Kenapa? Karena manusia nggak bisa menang lawan peperangan atas dosa. Ketika kita mengenal yang jahat, kecenderungan kita akan melakukan yang jahat. Sejak kita memakan buah itu. Gitu. Jadi, kita harus mengerti, pendamaian itu adalah Yesus datang dan menghapus dosa manusia. Itu luar biasa. Karena perjanjian damai mana yang bisa menyelamatkan miliaran manusia. Kita nggak bicara berapa juta nih ya. Kita tahu kan perdamaian perang kan ya. Ada perdamaian Wina, perdamaian Paris, Kongres
perjanjian Diponegoro ya kalau di Indonesia yang terkenal. Ada juga perdamaian itu tuh kadang kalau lagi naik motor ketangkep damai. Nah, damai. itu Damai hanya di tempat menyelamatkan satu pelanggar kan. Di tempat tapi Satu cuma satu pelanggar. orang, cuma satu Atau orang tuh. orang. Tapi Yesus datang menyelamatkan miliaran. Kita bicara bukan cuma yang hidup sekarang sekitar 6-7 miliar, tapi 6.000, 8.000 tahun yang lalu. Berapa miliar yang diselamatkan. Itulah makanya kenapa Yesus disebut Raja Damai. Dan kita harus mengerti, Natal itu adalah pendamaian terhadap miliaran manusia. Artinya balik lagi sih ya, maksudnya antara hubungan kita dengan Tuhan deh. Betul. Dan tapi itu mungkin ya kalau dari lu dulu deh, mungkin damai bagi lu tuh seperti apa sih kok? Maksudnya seperti apa? Lu mengartikan damai itu sendiri tuh apa? Damai itu pemulihan hubungan kita sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kenapa? Karena sebisa gue lahir, jika Yesus tidak mati dan bangkit bagi gue, apapun yang gue lakukan, it's nothing. Meaningless ya. Meaningless. Gue hidup nih, gue kerja sekarang di tempat gue. Gue melakukan yang baik, yang benar, yang hebat. Mungkin gue memuliakan Tuhan, gue sampai jadi CEO misalkan atau apapun. Gue kuliah, gue jadi berkat. Kalau Yesus nggak mati dan bangkit, nothing. Iya Tetap sih. akhirnya gue endingnya adalah kebinasaan. Nah, damai itu adalah perjanjian lunas dengan darah Yesus yang untuk menyelamatkan hidup gue dan hidup kita semua. Itu yang kita harus tahu. Gitu, dan itu yang jarang dibahas, yang sering diserang orang, mana damai, di bumi nggak damai. Bukan, damai itu adalah hubungan lu dengan Tuhan didamaikan. Kita bisa diterima lagi oleh Bapa. Itu damai. Menarik sekali teman-teman. Wah, langsung Menarik diem ya, sekali. langsung diem. Waduh, Kayak sangat Apa, tergugah ya, sangat tergugah sih. apa langsung gue doain aja nih. Waduh, boleh ya di Karena belakang tadi layar. dia dengerinnya di Belakang YouTube kan layar. dari jauh, sekarang dengan depan muka langsung. Iya. Wah, makin kena Like- mental ini jujur nih. Wah, kena mental. Guys, kena mental guys. Speak beneran, next guys. to your ear ya. Iya sih. Jadi intinya bagaimana supaya kita lebih memaknai Natal ya harus menyadari meaning Menyadari. Natal itu ya. Itu Natal sendiri. Pengorbanan itu pengorbanan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lu bisa bayangin gak sih? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, galaksi beserta isinya itu besarnya luar biasa. Agungnya luar biasa. Pelukismu agung kan. Sebegitu agungnya, Betul. mau datang jadi rupa kayak kita nih. Itu kan untuk menunjukkan ke kita. Mungkin gini sih ya, kalau gambaran gue adalah kenapa anak-anak muda masih mencari damai di luar adalah gini. Di rumah mereka pun nggak tahu arti damai yang mereka dapatkan di rumah tuh seperti apa gitu. Sehingga dia mencari keluar damai yang sebenarnya, atau dia mencari oke, di sosial media gue bisa berlaku sesuka gue yang mau, dan ternyata banyak dengan pencitraan ini gue bisa dapat validasi dari orang gitu loh. Tapi di rumah sendiri gue nggak dapat gitu loh. Gue kok nggak dapat ketenangan itu di rumah ya gitu. Mungkin gimana kok kalau banyak orang yang merasakan kayak gitu? Ya itu, karena tadi yang gue bilang di awal kan ya, simple, iblis itu bukan mencuri. Iblis itu mengalihkan perhatian kita. Simple, nggak perlu nyuruh lu mencuri, nggak perlu nyuruh lu ngebunuh. Kesurupan juga udah Udah lewat itu, udah lewat Iya. masanya. Simple, bikin lu lupa. Scrolling itu bahaya. Kayak tadi lu bilang kan, di rumah gue nggak dapet ya, karena kita memikirkannya hal itu, gitu. Doom scrolling itu kan juga apa yang kita suka. Manusia sejak ada sosial media itu kan hidupnya dalam bubble. Gue sukanya sepatu, yang akan muncul di IG gue tuh sepatu. Pasti sepatu. Sepatu, jersey, MU. Itu yang akan muncul. Nah, nggak tahu di IG kalian MU. apa aja gitu. kan MU ya. ya. MU itu antara senang atau sedih ya. Iya, sedih sih. Oh, lagi gacor. Waduh, lagi Liverpool gacor, yang lagi sedih. Liverpool lagi sedih dulu. Lagi You will sedih never dulu. walk alone Ya. anyway ya. YNWA bro, YNWA. You will never walk alone. Iya betul. To glory Man United kan. Iya. Nah, Bestie karena kita. manusia akan hidup dalam bubble. Jadi ketika manusia sesuatu, makanya kenapa dia suka doom scrolling, karena yang akan muncul adalah orang apa yang dia suka. Dia sukanya dengan gosip, dia sukanya dengan kebencian, dia suka dengan satu materi dan melihat dari sisi negatif, yang akan muncul itu terus. Gitu. Makanya tadi gue bilang penelitian tentang doom scrolling ini banyak dan itu berbahaya. Kenapa? Karena emosi lu dimainkan dalam video 1-2 menit yang akhirnya dikumpulin dalam 1 jam 2 jam tanpa Betul. kita sadar kan itu nge-scroll Gak terus. bakal ada berhenti, Iya. gak bisa end itu. Betul. Nah, di rumah juga ketika balik lagi ya, memang kan gak semua rumah, gak semua keluarga mungkin yang sudah memiliki pengenalan akan Tuhan gitu kan. Kira Mungkin sudah punya wifi tadi maksudnya. Udah pasti punya. Sudah pasti kan punya. ada kuota juga kan ya. Oh, iya. Nah,
Jadi ketika dia tidak menemukan kedamaian di rumah, dia cari di luar. Di luar itu ya Iya. melalui doom scrolling. Nah, makanya kenapa kita harus punya pemahaman itu sendiri. Karena ketika kita punya pemahaman itu tentang damai, tentang Natal, karya pendamaian, kita yang akan membagikannya. Gitu. Tapi menurut gue emang pada akhirnya balik ke waktu juga sih. Jadi maksudnya setiap orang mencari hal-hal damai yang semu atau yang sementara lah ya. Pada akhirnya satu sisi akan merasa kosong dan kok hal yang kosong itu cuma bisa diisi sama Tuhan gitu. Menurut gue Betul. sih. Udah nggak bisa sama yang lain lagi. Dan itu Betul. emang waktunya mungkin ya. Maksudnya kita semua pasti punya pergumulan lah ya. Betul. Ketika dalam hal-hal yang membuat kita gelisah atau takut, pada akhirnya suatu titik kayak kita menemukan kedamaian itu, walaupun mungkin kondisinya nggak berubah kondisinya mah. Betul. Iya. Kondisi sama Bisa aja. berubah. Benar. Tapi kita menemukan kedamaian dari Tuhan tuh, udah itu. Gitu. Iya. Iya, karena Udah, anak-anak sekarang kan kayak cari ketangan di mana ya, kasih di rumah nggak bisa dikasih, orang tua tapi marah mulu gitu kan. Yaudah deh, PT minum, gocap dulu deh gitu misalkan kan. Nah, tapi Siapa pada nggak tahu ya. Ya Curcol kalau ya, bukan gua, tenang aja bukan gua. Gua kalau minum, mah gua bilang janji, serius. Gua selama ini pasti bilang gitu. Tapi pada akhirnya maksudnya gua melihat teman-teman gua yang memang gua punya waktu untuk menemani mereka karena gua demen ngobrol juga gitu kan. Jadi dan baik lagi benar juga sih, maksudnya bakal proses yang akan menggantikan gitu. Maksudnya akan menjawab gitu kan. Waktu yang bakal menjawab bahwa ya selama ini lu cari kesenangan di luar, selama ini lu mencari damai di luar, tapi ada satu sosok yang memang sudah membuat lu dari lu belum lahir pun lu udah dirancang sama dia gitu. Iya. Dan itu pun Yesus sendiri yang dimana Natal itu sangat penting bagi umatnya gitu, Betul. yang kita gitu kan. Dan kita harus bergumul juga sih, maksudnya bukan pasif juga, tapi kayak ya udah tetap doa gitu, tetap baca firman kan. Oh, mungkin lu sehari, 2 hari, 3 hari doa lu nggak ngerasa apa-apa, tapi Tuhan kan tetap ada gitu. Pasti sih, benar sih. Iya. Oh tapi kalau gue gini, nah ini bener keresahan gue beneran nih. Kalau gue adalah kadang gini kok, mungkin gue baca firmannya, mungkin gue Juga masih mungkin ya. masih iya. mungkin. Iya. ini Iya. beneran sudah gue baca. Oh, sudah dibaca, kan, setiap oke. malamnya. Gitu Iya. kan. Pakai bahasa Thailand kalau nggak salah. Enggak dong, ya memang mengusahakannya 1-2 pasal aja dulu Iya, deh gitu. iya. Dan gue sudah menyiapkan waktunya, tapi di saat memang gue setelah baca gitu, gue tutup dengan doa. Kadang gue susah untuk melakukannya ternyata. Jadi udah di tahap yang kayaknya gue udah bacanya deh. Kayaknya gue udah renungin deh. Tapi gue belum bisa untuk melakukannya karena ya baik lagi gitu masih kompromi dengan si jahat nih. Gitu loh. Mungkin gue sadar sendiri gitu kenapa sih Van lu nggak mau hidup lurus aja buat Tuhan gitu loh. Padahal jalannya kayaknya kelihatannya sih hidup lu bakal ibaratnya bakal selamanya gitu bersama Tuhan. Tapi kok di dunia ini atau lagi usia rebel-rebelnya kayak gue ya di 21 ini kayak merasa enggak Tuhan, gue masih mau ini dulu. Kalau ada sebutan anak sekarang tuh kayak skui dulu gitu loh. Jadi kayak lu cuma hidup sekali, YOLO aja gitu loh. Jadi kayak masa gue belum pernah nyoba ini gitu Padahal loh. Masa gue belum pernah nyoba itu gitu. Padahal yang lebih muda belum tentu matinya belakangan loh. Nah, makanya belum tentu gue bisa seumur kalian Iya. gitu kan. Kan ngerasanya kan masih panjang hidup Iya. gua gitu. Tapi gitu, maksudnya masih mengusung YOLO ini ya kayak ngerasa ya elah bray, lu hidup cuma sekali, masa lu nggak mau nyobain ini gitu loh. Masa lu cemen lu kalau nggak begini, nggak begitu gitu loh. Jadi kadang ada beberapa hal yang bikin gue mungkin dulu gue kuat gitu loh selama bertahun-tahun, tapi dihajar dengan realita dan Rock and roll. ibaratnya bukan realita lingkungan yang seperti itu, akhirnya mengendurkan adjust gue, standar gue menjadi yaudah deh Tuhan, yaudah gue ini aja deh, tapi yang satu lagi gue nggak bakal ngelakuin kok gitu, tapi gue tetap baca firman gitu kok. Padahal Jadi gua ngerasa juga ada gitu. dosa yang masih lu keep lah, anggap gitu ya. Iya. Ada kenakalan yang masih di keep. Ada gitu. kenakalan yang masih kayak ya Ini ntar dulu deh, ini ntar dulu deh. Comfort scene lah ya, Iya. comfort scene. Iya, Nanti iya, pasti ada comfort harinya scene. lu tegur gue kok gitu. Kayak, kok kurang ajar ya gitu. Masalahnya kalau ditegurnya dengan penyakit, nah Wah, itu udah. lebih menyesal sih ya, lebih menyesal. Jadi teman-teman inget tuh teman-teman ya. Jangan ditegur duluan ya malah gitu. Gimana? Gimana kok? Ya, memang ya sama ya. Gue kan juga pernah muda gitu Nah, kan ya. itu dia. Nggak mungkin gue lahir toto 40 kan. Gitu. Kasihan nyokap gue.
Udah seumuran sama Jokape dong. Udah. Kaget Iya. dia. Lah, kok udah gede? Nah, Udah kerja. Nah makanya sama, gue juga punya momen-momen yang sama. Bahkan sampai kita bertumbuh dengan usia-usia sekarang pun, kalian juga pasti nanti akan ngalamin hal yang sama. Jadi kita akan ada bisikan-bisikan kompromi gitu, keinginan. Sebab ya itu tadi gue bilang kan, selama kita menempel dengan daging, kita sudah tahu apa itu jahat. Sehingga kecenderungan manusia, kan tadi gue bilang ya, sebab yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan harta, serta kanker. Itu human nature. Gitu, human nature. Cuma memang pada masa sekarang ini, karena yang tadi gue bilang, karena kita hidup di dalam bubble, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, yang kita cari, itu akan muncul terus. Dan itu secara nggak langsung akan memicu lu melakukan hal itu. Gitu, akan melakukan hal itu. Karena akan muncul terus di apa yang kita scroll gitu. Makanya gue bilang bahaya itu doom scrolling. Nah, jadi pertanyaan tadi gimana caranya gitu ya? Iya, maksudnya kok udah di titik yang kayak masih mau terus nih kompromi sama Tuhan sampai Iya. kapan ya gitu loh. Nah, balik lagi tadi gue bilang, lu harus gali firman. Pertama gali firman, kedua cara melakukannya itu memang lu harus punya komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat yang membangun lu. Karena contoh ya memang kan yang sekarang kan banyak orang akhirnya kan nanya, gue denger nih, ada yang nanya pacar ke ChatGPT gitu. Oh iya. Kayaknya ada mungkin ya. season yang lalu ya kayaknya itu Iya, ya. season yang lalu lagi Season ya. yang lalu. Harus Nah, ditonton. Pura-pura Iya. nggak denger deh. Pura-pura kayaknya. nggak denger. Pura-pura nggak denger Oh deh. dia lagi Pura-pura. makan pop mie dia kayaknya. Pacar yang ideal bagi gue gimana? Bagi gue gimana sih Cat, gitu. kan? Nah, ya balik lagi apa namanya, kalau kita gali firman dan punya komunitas, dan itu akan membuat kita. Gue bilang bukan berarti doom scrolling itu nggak boleh dilakukan, scrolling itu nggak boleh, asal kita tahu batasannya. Nah, yang kedua yang kita perlu tanya adalah ke Tuhan. Yang kedua komunitas yang kuat itu keluarga pasti tentunya. Pasti. Kalau keluarga kita punya pemahaman firman ya, apalagi. Yang ketiga ya, lu di youth tanya ke teman-teman youth. Lu di dewasa muda misalkan, ya tanya komunitas dewasa muda gitu. Kalau sekolah minggu, guru-gurunya harus jadi mentor buat adik-adiknya, mengajarkan karena itu harus ditanam dari kecil, ditanam gitu, sehingga ketika kayak usia gini mereka semakin sadar kalau kita yang udah keburu mature gini gitu kan, ya komunitas itu harus saling menguatkan. Jadi lu harus punya apa ya, dari diri kita lagi sih, balik kitanya harus keluar dari zona itu, zona dosa itu. Iya Gitu. benar sih. Jadi Iya, jangan bisa. berhenti baca firman lah gitu ya. Baca Kan firman pada dan akhirnya cari nanti- komunitas. Iya. Kayak Nah, itu. gue punya ada anak yang konseling sama gue gitu ya. Dia keterikatan sama pornografi. Gitu. Akhirnya gue suruh apa? Gue bilang jangan sendiri. Karena pornografi paling simpel nyerang sendiri. Sebisa mungkin kurangin diri lu di kamar mandi dan di kamar. Kira dia nggak mandi seminggu tuh Iya. katanya. Iya. Jorok bau. Terus gue dong. lihat di jalan lagi Jorok ngorek-ngorek bau siapa. dong. Enggak. Gue bilang cari komunitas. Dan jika perasaan itu muncul mendadak, gue suruh dia push up. Kayak dokter Tirta. Oh, gitu ya. Oh, dokter Tirta Berdiri, juga gitu ya? lari. Iya, berdiri, Iya. push up. Oh, gitu ya? Iya. Oh, sama dong. Makanya. Iya, kenapa? Karena energinya kan keluar. Nah, sama Hmm. kayak gitu. Jadi lu harus nggak boleh tinggal dalam zona itu. Gitu. Tetapi ketika lu punya pemahaman dan kedewasaan yang matang, sehingga ketika itu menyerang, lu bisa menang dari perangnya gitu kan. Betul. Gitu. Biar bagaimanapun kan seorang atlet harus bertanding, seorang tentara ya harus perang gitu kan. Betul Ya, sih. itulah kita. Gue sih ngerasa sangat-sangat beruntung berada di komunitas Yobel ini karena ya sedikit banyaknya memang ada yang nggak bisa gue ceritain gitu lah. Karena gue ngerasa memang lingkungannya juga masih yang kulit luarnya doang nih gitu loh. Jadi memang nggak yang terbuka banget gitu. Jadi ya posisinya mungkin masih bingung gitu ya. Akhirnya ya itu mencari ngobrol dengan orang yang dirasanya mungkin lebih dewasa atau lebih bisa memahami gua. Ya itu entah itu dimanapun ya gitu. Tapi jawabannya bukan bersumber dari firman gitu loh. Yang Nah, menyebabkan itu di saat kita memang ya gue ibaratnya kayak lagi bergumul dengan kayak ada firman yang bilang di saat lu bergaul dengan orang yang buruk pasti perbuatan lu yang baik juga bakal
ikut-ikut Pergaulan dia yang lah. buruk merusak kebiasaan yang Nah, baik. kebetulan Itu firman juga itu. Firman juga tuh kan. Sebenarnya mah gue udah banyak yang mendengar nih tentang firman gitu dan udah hafal, tapi di saat kayak Tuhan ngasih gue firman, gue masih banyak komprominya sih gitu. Kalau dalam Tapi diri ini gua. tips ya buat anak-anak muda juga ya. Iya, gimana Misalkan tuh, ini kan konteksnya anak muda semua di sini ya. Betul. Ketika lu mengalami itu dan mungkin lu berat untuk sharing komunitas karena terlalu berat gitu kan untuk sharing komunitas. Reach out salah satu orang yang lu tuak atau mentor gitu. Dan jangan merasa sungkan. Kenapa? Karena gue sebagai ya bisa dibilang gue mentor lah ya di anak-anak youth gitu. Beberapa juga anak-anak gue konselingin. Ketika mereka reach out gue, itu jadi sukacita sendiri loh buat gue. Ketika, kok gue mau ngobrol dong. Wah, gue jadi sukacita karena apa? Itu juga menumbuhkan gue. Karena kan itu tadi manusia menajamkan sesamanya kan. Nah jadi ketika gue dengar ada anak youth mau datang, yang tadinya gue capek nih misalkan nih kerja, terus kan gue lanjut kuliah nih. Gue mau nggak mau pasti perasaan itu muncul. Yang tadi gue bilang kasih itu nggak bisa ditahan dan kasih itu pasti dibagi gitu. Jadi ketika ada yang itu, ya kalau gue nggak bisa ketemu gue pasti telepon karena kan gue lagi kuliah. Tapi kalau gue lagi libur nih, datang pasti gitu. Jadi kalau lu mentok misalkan, wah gue nggak bisa nih sharing ke komunitas karena mungkin terlalu berat atau lu masih bingung atau sungkan atau di dalam komunitas itu lu takut bocor, cari 1-2 orang yang lu tuakan untuk sharing. Itu tips anak muda. Itu lu kan lu dulu lakuin waktu gue di Iya, Singapura. Makanya, tapi kan pada akhirnya berpikirnya, aduh, gue sudah menyulitkan Koheri gitu ya seberapa lama ini, jadi kayak sungkan nih kalau nyoba lagi gitu. Tapi sebenarnya basicnya manusia itu ya memang diciptakan, gue lupa ya nama hormonnya apa, gue nggak mau sebut, takut salah gitu. Kortisol apa? Oksitosin kalau nggak salah, tapi gue takut salah. Enggak, Oksitosin ya, bener ya? seinget gue ya, tapi gue takut salah, ntar dikoreksi aja. Jadi itu memang manusia itu ketika bisa nolong orang lain, dia tuh bahagia gitu. Yang nolong, Benar. itu benar-benar gitu gak rasanya kan? Benar. Emang kita diciptain tuh emang untuk itu, untuk saling Iya mengasihi sih. kan sebetulnya. Betul. Nah itu terbukti secara akademis kan. Tadi gue bilang kasih nggak bisa ditahan kan. Iya. Gitu. Nah ini akademisnya mungkin nih hormon itu tadi, Iya, benar oksitosin. Cuman gue Mungkin lupa, dicari nanti ya. tulis di komen lah kalau gue salah. Itu tapi emang kembali lagi ya, komunitas itu kan emang gak sempurna kan. Betul, komunitas. Dan itu juga memang kalau kita lihat orang lain, kok dia begini ya? Jangan kita lebih parah juga. Iya. Gitu kan. Tapi emang bener sih, kita mesti cari 1-2 orang yang emang kita bisa klik di dalam komunitas itu gitu ya. Nah, ini juga menjawab berarti tadi orang nggak bisa spiritual doang dalam arti sendirian, harus punya komunitas kan. Iya, Tuhan aja mengutus Iya. murid kan nggak sendiri, berdua kan. Iya. Gitu. Gak bisa sendiri ya gue ya. Nggak bisa. Berarti gue butuh pasangan. Waduh. Tanya. Kita udah berapa menit sih nih? Iya nih. Udah berapa menit sih? Oh, 35 Oh, berarti kita menit udah ya. mesti udahan kali ya? Udah puncak nih ya. Iya, puncak. sebenarnya sih ya masih bisa banyak yang dibahas sih. Betul. Cuman mungkin singkatnya lah ya kok, buat teman-teman juga ya. Sebenarnya makna Natal tuh apa gitu? Coba mungkin boleh disimpulin dari yang kita kenakalan-kenakalan Evan yang tadi disebutin gitu. Bukan ya? Bukan ini. Banyak contoh orang lain tadi ya? Banyak berbagi sumber. Oh, Berbagi sumber. Main sumber. aman nih, main Iya, iya. safe. Sumber. Balik lagi tadi ya. Buat gue pribadi Natal itu kelahiran sang raja. Lu bisa bayangin gak sih? Ini kita bukan bicara raja dunia nih ya. Kita ini bicara yang menuliskan matahari, bintang dan segala planet dan segala galaksinya. Itu mau turun ke dunia jadi sama kayak kita. Itu how amazing. Perjanjian, baik lagi tadi gue bilang perjanjian damai mana yang bisa menyelamatkan miliaran orang kalau bukan perjanjian darah Kristus. Dan itu kita harus sadar sih. Kita harus sadar apapun yang kita lakukan di dunia ini itu nggak akan bisa menyelamatkan kita. We live to die. Kita hidup untuk binasa. Tapi karena ada darah Kristus yang membuat kita damai mengalir hidup kita. Dan itu kita harus bawa ikan ke orang. Cakep. Pertamaan mungkin. Ya itu jadi bukti ya bahwa Allah yang maha besar, yang penuh misteri itu ya, masuk ke dunia manusia gitu. Ke dunia empiris kita gitu. Sehingga kita benar-benar, itu kan fakta sejarah, Yesus lahir gitu. Betul. Bahwa Allah itu memang peduli gitu loh
sampai dia datang gitu. Itu jadi bukti kuat sih buat kita semua untuk memaknai Natal ini gitu. Benar. Jadi untuk anak-anak muda yang lagi dengerin mungkin ya, yang seusia gua, apa yang mau di bawah, apapun itu. Jadi pesan gua sih kalau gua ya, untuk penutup juga di hari Natal juga kan. Ayo yang mau pergi sama gua boleh. Kita Natal bareng di GBI Karanganyar. Tuh, Oh. sikat. Gua kira mau lihat petasan ini di CP. Oh, enggak dong. Jadi kan gue ada partnernya gitu ke GBI Oh, gitu ya. Jadi komen aja ya. Iya. Ntar gue taruh Instagram sini ya. Karena sendiri tidak baik ya, lebih Sendiri baik tidak berdua. baik, harus Kan berdua. diutus berdua-berdua tadi. Iya, harus berdua. Iya, diutus Gitu. berdua-berdua, iya. Jadi ya boleh lah gitu. Enggak lah. Iya, enggak lah. Oke ya, itu ya. Ada lagi? Ya intinya firman Tuhan itu juga meskipun gua berandalan kayak begini ya, bukan berandalan tapi dalam arti agak rebel gitu kan dalam segala hal. Iya masih Itu mah kita semua kali. iya kayaknya masih rebel gue juga di usia-usia segua. Gue berharap ya gue kadang perjalanan gue untuk gue ke kantor kan lumayan jauh ya. Jadi banyak hal di situ yang terjadi, hubungan gue sama Tuhan terbentuk di situ. Gue banyak ngobrol sama Tuhan, jadi gue ngerasa satu hari aja gue nggak ngobrol sama Tuhan tuh kayaknya hidup gue tuh hampa gitu loh. Wih, asik banget ya. Jadi ya itu apapun bukan sebodoh tapi senakal-nakalnya gue nakal boleh tapi inget Tuhan. Itu sih kode gue. Wih, Nakal boleh tapi inget Tuhan. Iya. Gitu. nakal boleh, Nah, bukan. nakal boleh Iya, tapi jangan korupsi. Aduh. Oh, ada lagi kok. Udah. Nakal nggak boleh sebenarnya. Oh, nakal nggak boleh ya? Nggak boleh. Nakal nggak boleh. Nakal nggak boleh. Jadi Nah, kalau nakal yang nggak dosa nggak apa kali ya? Hah? Jadi Gimana nakal dosa apa enggak tuh? itu gimana itu? Mungkin bisa kita bahas. Lu tau gak nanti. nakal? Di Roma 12 ayat 2, senakal-nakalnya adalah baik. Senakal-nakalnya ada baik maksudnya? Senakal-nakalnya kita harusnya baik. Oh, karena? Karena Oh, kalau orang yang kenal Tuhan, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Oh. senakal-nakalnya lu itu nggak boleh nggak nakal, harus baik. harus baik. Jadi standarnya itu baik. Yes. iya. Mungkin gue ada pantun sedikit terakhir ya. Oke. Jalan-jalan nenteng beras. Thank you Velas yang sudah nonton. Dah. Kok Belakangnya belakangnya on sih. Bukan ya? Jalan-jalan. Maksudnya Thank you udah nonton Pelas Iya, gitu. maksudnya gitu. Iya, maksudnya gitu. Kalau nggak gini, jalan-jalan nenteng Jalan-jalan beras, nenteng beras. pakai sepatu on. Pakai sepatu on. Bukan dong, pakai rompi aja. Hah? Pakai rompi. Enggak Pakai rompi. Udah. Ya udah silakan. Udah, tutup. Bye-bye. Oke, sampai jumpa lagi di tahun depan. Bye bye. Dadah. Bye. God bless you. Thank you.